Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan nahwu kita dari kitab At-Tuhfah bin Nahwi li muallifihi Waliyatul Syekh Abu Ja'far An-Nahas An-Nahwi Al-Misri rahimahullah taala. Baik. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu bab pembahasan tentang hurufi ar-rafa, huruf-huruf rafa. Baik. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja huruf-huruf yang mampu memansubkan. Begitu juga sudah kita ambil apa saja huruf-huruf yang mampu menjazamkan. Ya. Begitu juga ya huruf-huruf yang mampu menjarkan. Kita kenal dengan nama huruf al-jar. Sekarang ada namanya huruf rafa. Huruf rafa ini mungkin jarang kita temukan istilahnya di kitab yang lain. Ya, istilah huruf rafa ini jarang kita temukan. Baik. Jadi dalam kitab-kitab yang lain, apa yang kita kenal dengan huruf rafa di sini sebenarnya bukan huruf rafa istilahnya. Ya. Ya, tidak ada namanya dia. Di kitab-kitab yang lain nggak disebutkan namanya huruf ini, huruf itu tidak. Ya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya asal dari kata dalam bahasa Arab itu kan marfu. Jadi dia tidak butuh kepada huruf untuk menunjukkan bahwasanya dia marfu. Ada apa tidaknya huruf ini ya tidak lantas menyebabkan dia itu marfu atau bukan, begitu. Ya. Ya, jadi tidak wajib ada huruf-huruf ini agar dia marfu, begitu. Nah, misalkan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ya, kata al-a'malu di situ bukan karena innama sehingga dia menjadi marfu. Tidak, tapi karena dia kembali ke hukum asalnya. Hukum asalnya adalah marfu, ya. Jadi bukan karena innama di situ. Baik. Akan tapi ya kita sekarang melihat pembahasan ini dari sudut pandang yang berbeda. Ya, kita katakan innama ini adalah huruf rafa. Agar apa? Agar ini memudahkan bagi orang yang pertama kali belajar bahasa Arab. Dengan kita mengatakan, ya akhi, nanti kalau antum ketemu di hadis atau di Al-Quran ada innama, setelahnya itu pasti marfu. Paham ya? Ya. Jadi kalau kita lagi ngajarin dia huruf jar, misalkan kita katakan setelah huruf jar itu pasti majrur atau kasroh. Ya, setelah innama itu pasti marfu atau dhamma. Lebih mudah dipahami ya. Nah, itu kalau digandeng dengan pembahasan huruf jar atau huruf nasab atau huruf jazm. Baik. Tapi jawaban sebenarnya ya, kalau sudah level selanjutnya maka jawaban atau cara menjelaskannya beda. Kita katakan ya innama itu bukan yang memarfukan. Ya, tapi kata al-a'malu di situ menjadi dhammah karena memang itu asalnya. Hukum asal dari kata benda itu adalah berharokat dhammah. Tapi untuk orang awam kan susah dipahami. Hukum asal kata benda itu dhammah, itu kan ribet pembahasannya ya. Lebih mudah kalau kita katakan setelah innama dhammah, udah selesai. Gitu kan. Jadi nanti setiap kali dia ketemu innama langsung dia dhammahkan begitu. Baik. Maka apa saja sekarang huruf-huruf ar-rafa itu ya, ada banyak sekali huruf-huruf rafa ini jika dibandingkan dengan huruf nasab atau huruf jazam. Makanya dalam kitab-kitab yang lain kan kita bahas huruf jazam atau huruf nasab atau huruf jar saja kan. Nggak dibahas huruf rafa. Kenapa? Karena sisa dari yang tidak dibahas itulah berarti huruf rafa gitu. Ya, sisa dari ya, selain huruf nasab, selain huruf jar, selain huruf jazam itulah huruf-huruf rafa. Baik. Kita lihat di sini yang termasuk huruf-huruf rafa adalah yang pertama innama, kemudian lama, lakinnama, kaifama, haitsuma, la'allama, bainama, baina, laula, lauma, amma, aina. Nah, aina di sini istifham sekaligus. Yang berarti setelah aina itu pasti dia marfu. Aina Muhammadun. Ya, aina Muhammadun. Berarti nggak boleh orang tiba-tiba bilang aina Muhammadin. Wah, dari mana untuk dapat kasroh itu? Ya. Mata, misalkan mata tazhabu, nggak boleh tiba-tiba mata tazhaba.
ya harus marfu. Asa, idza, ya kaifa, hal, bal, ma, man, hadza, zalika. Nah, sekarang masuk ke ya ismul isyarat. Hadza, berarti setelah hadza itu pasti kitabun, nggak mungkin hadza kitaban. Nah, jadi kalau antum ngajarin ke orang-orang nanti bahasa Arab agar mudah dipahami, antum katakan setelah isim isyarah itu pasti dia dhamma. Nah, nanti kalau udah agak lama belajar baru jelaskan kepada mereka setelah isim isyarah itu ya kata benda kembali ke bentuk aslinya yaitu dhamma. Berarti hadza itu tidak merubah harokat, itu jelasin ya. Baru kemudian lebih lama lagi belajar, ajarkan kepada mereka hadza itu namanya mubtada, kitabun namanya khobar. Hadza ini karena letaknya di awal, kemudian kitabun ini letaknya kedua sebagai pelengkap maknanya, maka dinamakan khobar dan seterusnya. Itu tahapan ya. Nanti kalau untuk mengajarkan bahasa Arab seperti itu tahapan mengajarkan. Baik. Wadzalika, wadzaka, ya, zalika dengan zaka itu bedanya. Jadi hadza itu dekat, zalika itu jauh, zaka itu di tengah-tengahnya. Jadi ya, nahnu, huwa, wa in al-khafifah, ya. Kalau dikatakan al-khafifah itu maksudnya nggak pakai tasdid. Ya, kalau dikatakan nun al-khafifah itu berarti nun yang nggak bertasdid. Tapi kalau bertasdid maka dikatakannya saqilah. Ya, berat, lawan dari khafifah ringan. Baik. Jadi in al khafifah, lakin al khafifah, nah itu berarti nggak ada tasdidnya. Ya, karena kalau ada tasdidnya jadinya lakinna. Ya, habada, ni'ma, bisa, kam idza kana ma ba'daha ma'rifatan. Begitu juga kam kalau setelahnya itu ma'rifah. Ya. Baik. Kam itu kam istifhamiyah ya. Nggak perlu kita tahu artinya semua ini ya. Kenapa? Karena arti kata-kata seperti ini la yadhhar illa ma'a ghairiha. Ya, ingat pengertian dari huruf ikhwan. Pengertian dari huruf bahwasanya huruf itu tidak akan tampak maknanya kecuali dia bersama kata yang lain. Gitu ya. Kata man misalkan. Kata man di kalimat yang ini artinya lain. Di kalimat yang lain bisa jadi artinya lain lagi gitu. Ya, maka susah kita menentukan arti huruf itu spesifik satu saja, nggak bisa. Ya, harus masukkan ke dalam kalimat dulu, baru kita tahu oh ini artinya ini artinya ini. Jadi fleksibel huruf itu. Ya, dia akan berubah-ubah artinya tergantung dia nempelnya kepada apa. Gitu. Baik, sama seperti huruf jar ya. Huruf jar yang antum ketahui apa misalkan? Ya fi misalkan. Fi ini ya. Kalau antum terjemahkan ke bahasa Indonesia apa artinya? Di dalam, ya. Tapi kalau antum mengatakan bahas tu fil mas'alah, nggak bisa diartikan, ya. Apa namanya di dalam di situ bahas tu fil mas'alah artinya saya membahas suatu permasalahan. Mana arti fi-nya di situ? Nggak ada kan? Nah, berarti fi ini artinya bisa berubah-ubah. Kadang dia bahkan tidak diartikan sama sekali. Terkadang fi itu maknanya ila. Terkadang fi itu maknanya min, ya, berubah-ubah gitu. Ya, maka kurang tepat kalau untuk mengatakan fi itu artinya di dalam. Lantas kenapa guru-guru kita mengajarkan fi artinya di dalam, min artinya dari? Itu makna paling banyaknya, paling seringnya dipakai maknanya itu gitu. Tapi nggak semua kondisi nanti fi itu artinya di dalam gitu. Bahkan fi itu kadang nggak diartikan, kadang fi itu artinya min dan seterusnya. Baik. Jadi tidak perlu kita mengetahui arti semua dari huruf-huruf ini. Kemudian wa innama summiyat huruf ar-raf'i li'annaha akbaru ma yaji'u ba'daha marfu'un. Dan sesungguhnya dinamakan huruf-huruf tadi dengan nama huruf rafa. Kenapa? Ya, kenapa dinamakan huruf rafa? Li'annaha akbaru ma yaji'u ba'daha marfu'un. Karena mayoritas yang datang setelah huruf-huruf ini dihukumi marfu'un.
Apa yang dihukumi marfu itu? Apa yang datang setelah huruf-huruf ini, bukan huruf-hurufnya yang marfu ya. Apa yang datang setelah huruf-huruf ini. Contohnya, taqulu min dzalika innama zaidun qaimun. Nah, mana yang kita hukumi marfu di situ? Zaidun. Ya. Zaidun di sini dihukumi marfu apakah karena ada innama? Tidak, tapi karena hukum asalnya memang berharokat dom. Baik. Perincian pembahasan innama ini, ikhwah. Jadi innama ini terdiri dari dua kata sebenarnya. Inna dan ma. Inna itu fungsinya apa? Untuk penegasan, artinya sesungguhnya. Itu inna. Kemudian ma, ya, ma di situ namanya ma al-kafah namanya. Apa itu ma al-kafah? Ma yang membatalkan hukum inna. Setelah inna seharusnya harus apa harokannya? Inna Muhammadan, gitu seharusnya kan? Inna Zaidan, ya. Tapi kemasukan ma batal hukum inna itu. Nah, maka dinamakan ma al-kafah, ya, ma pembatal, yang membatalkan hukum inna. Ya. Jadi kalau ma-nya dibuang, ya, di kalimat ini jadinya apa? Inna Zaidan, ya, inna Zaidan. Nah, di hadis itu misalkan innamal a'malu binniyat. Kalau kita buang ma-nya jadinya apa? Innal a'mala, gitu. Ya. Atas perubahan maknanya ada enggak inna sama innama? Ada. Kalau inna saja itu artinya sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Ya. Tapi kalau dikatakan innama, sesungguhnya, ya, niat itu hanya bergantung pada niatnya. Ada kata hanya di situ. Ya. Karena innama itu yufidu al-hasr namanya. Al-hasr itu artinya pembatasan. Ya. Jadi kalau antum mengatakan, ya, makanan ini hanya milik saya saja seorang, nggak boleh ada orang lain yang memakannya, maka antum katakan innama di situ. Ya, untuk membatasi, jadi nggak ada orang yang boleh mengkonsumsinya. Tapi kalau antum katakan inna saja, makanan itu beneran punya antum, tapi mungkin boleh dikonsumsi sama orang lain. Itu kalau pakai inna doang, gitu. Tapi kalau antum katakan innama, nggak ada orang lain yang boleh. Artinya pembatasan nama innama itu. Makanya di ayat Allah katakan innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. Hanya pakai inna di situ. Kenapa nggak pakai innama pembatasan? Ya, karena, ya, inna di situ tujuannya adalah untuk menegaskan bahwasanya Islam itu agama yang benar. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar. Ya, bukan berarti, ya, kalau dikatakan seandainya innama berarti, ya, hanya agama itu hanya diridhoi di sisi Allah, tidak diridhoi di sisi manusia. Paham maksudnya? Ya, kalau kita katakan innama, ya, innamad dinu indallahil Islam, itu berarti artinya kita membatasi sekarang agama itu hanya diridhoi oleh Allah saja, nggak diridhoi oleh manusia. Paham maksudnya? Ya. Kalau kita katakan innamad dinu indallahil Islam, itu sama dengan kita mengatakan agama itu hanya milik Allah, diridhoi oleh Allah, dan manusia nggak boleh memeluknya. Boleh begitu? Nggak mungkin begitu kan? Bagaimana Islam itu hanya untuk Allah saja? Islam itu adalah ajaran Allah, agama untuk menyembah Allah, ya, yang diamalkan oleh manusia, gitu. Bukan oleh Allah saja, gitu. Baik, paham ya? Nah, jadi kalau kita jeli mengartikan ayat-ayat Al-Quran itu banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Ya, hanya sekedar sebatas inna sama innama saja, ya, banyak dapat faedah, gitu. Ya, asal kita mau mentadaburinya, ya, mau mempelajari bahasa Arabnya, sehingga faedah yang kita dapatkan pun, ya, lebih banyak. Tidak lagi kita membaca ayat Al-Quran itu cuma numpang lewat saja, saja begitu, baca cepat begitu.
ya, tapi baca ayat per ayat. Ya, itulah yang dicontohkan oleh para ulama, ya kan. Ya, para ulama itu belajar Al-Quran sama Nabi, mereka nggak akan melewati 3 ayat kecuali mereka telah mengamalkan isi dari ayat tersebut. Mereka belajarnya sedikit-sedikit, ya, 3 ayat. Ya. Mereka pahami semua dulu maknanya, mentadabburinya, lughahnya semua dipelajari. Ya, mereka sudah paham, tidak cukup paham saja, sudah diamalkan dulu. Ya, amalkan ayat tersebut, barulah kemudian mereka diajarin lagi sama Nabi ayat selanjutnya, begitu seterusnya. Lama mereka belajar Al-Quran itu. Ya, ya. Sedangkan kita sekarang, ya, ilmu terutama di zaman sekarang ini banyak yang tergesa-gesa pengen menguasai segala jenis ilmu. Ilmu ini, ilmu itu pengen dikuasai dalam waktu sesingkat mungkin. Ya, bertahap-tahap. Ilmu itu harus ditempuh dengan cara bertahap-tahap. Man rama al-ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Barang siapa mengharapkan ilmu itu ya sekaligus, maka akan pergi sekaligus juga. Ya, analoginya kalau antum menuangkan air ke dalam gelas, langsung antum tumpah atau sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Kalau antum langsung tumpah begitu saja ke gelas itu, justru lebih banyak yang keluar daripada yang masuk gelas itu kan. Nah, jadi tuangkan air itu sedikit demi sedikit, tuangkan ilmu itu ke dalam pikiran kita sedikit demi sedikit, ya, agar dia kokoh dulu, mengakar dulu, ya, sehingga ilmu yang datang selanjutnya tidak menghapus ilmu yang sudah ada. Karena tabiatnya ilmu, kata para ulama, al-ilmu yansakhu ba'duhu ba'dha. Ya, ilmu itu menghapus sebagiannya, menghapus sebagian yang lain. Jadi saling hapus dia itu kalau tidak kokoh. Karena antum kan ngafal Quran juga begitu kan. Ngafal Al-Quran kalau nggak kokoh, pasti hafalan selanjutnya itu kan menghapus hafalan sebelumnya. Ya, antum menghafal hari ini, apa yang antum hafal hari ini membuat antum lupa antum hafal kemarin. Itu berarti yang kemarin harus dimurojaah dulu sebelum antum mulai menambah hafalan. Itulah kenapa para asatidzah kalau ngajarkan antum hafalan kan, antum harus nyetor murojaahnya dulu baru nyetor nambah hafalan gitu kan. Nggak boleh nambah hafalan kalau belum murojaah. Tujuannya agar tidak saling menghapus. Itulah tabiatnya ilmu, ya, sehingga wajib ditempuh secara bertahap-tahap. Baik, lanjutkan kembali ke kitab. Ya, jadi kata innama zaidun qaimun, ya, kata zaidun di sini kita hukumi marfu bil ibtida namanya, ya. Rafa'ta zaidun bil ibtida, ya. Ibtida itu dari kata mubtada, ya. Berarti sekarang zaidun di sini sebagai mubtada. Loh, gimana mubtada? Kan ada innama di situ. Enggak, innama ini anggap aja enggak ada, ya. Anggap aja enggak ada. Yang pertama adalah kata zaidun di situ. Karena kan udah batal tadi innama itu, ya. Udah batal tadi dengan adanya ma itu. Sehingga sekarang kata pertama dalam kalimat ini bukan innama, tapi kata zaidun. Meskipun dalam tulisannya yang pertama ada adalah innama. Ya, tapi yang benar di sini adalah, ya, innama zaidun qaimun, zaidun itulah mubtada'nya. Kemudian qaimun itu khabarnya. Baik. Jadi kalimat innama zaidun qaimun sama dengan antum mengatakan zaidun qaimun. Sama dia. Ya, bedanya hanya dari sisi makna saja. Maknanya ada mana pembatasan tadi. Baik. Jadi kalau kita katakan innama zaidun qaimun, berarti Zaid itu beneran berdiri dan tidak melakukan yang lainnya, tidak sedang makan, tidak sedang minum, tapi dia hanya berdiri saja. Wa misluhu, contoh yang lain misalkan aina akhuka syakhisun wa mata amrun muntaliqun wa kaifa abdullahi sani'un wa in zaidun illa qaimun walaula zaidun ma kallamtuka. Ya, ini ada banyak contoh di sini. Aina akhuka syakhisun. Nah, di sini mana yang marfu di situ? Akhuka marfu, dan tanda marfu'nya apa di situ? Wow, karena dia termasuk apa namanya? Al-asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin, yang masih ingat ya? Sudah pernah kita pelajari itu. Baik. Jadi akhuka marfu dengan wawu di sini. Kenapa? Ya, karena aina itu nggak mampu merubahnya menjadi akhoka atau akhika. Kita contohkan tadi aina Muhammadun, nggak boleh tiba-tiba aina Muhammadan atau aina Muhammadin. Ya.
Nah, kemudian mana khabarnya di sini? Aina akhuka syakhisun? Syakhisun. Baik. Atau dalam kalimat tanya, kalau dalam kalimat tanya itu mubtadanya ism istifham ya. Aina itu mubtadanya, akhuka itu khabarnya. Aina akhuka syakhisun? Mana saudaramu yang syakhisun? Syakhisun itu artinya banyak, salah satunya adalah pergi. Ya. Mana saudaramu yang pergi itu? Wa mata amrun muntaliqun? Nah, ini juga sama. Ya. Kapan ya, Amr itu muntaliqun? Nah, di sini mana isim yang marfu di situ? Amrun marfu dengan dhamma di situ ya. Waw itu anggap nggak ada ya. Karena waw fariqah namanya itu. Dia pembeda dengan Umar ya. Jadi waw pada Amr itu adalah pembeda dengan Umar. Jadi dia ditambahkan ya fungsinya pembeda doang, tapi dianggap dia tidak ada karena harokatnya pada huruf ro, bukan pada huruf wawunya. Beda, paham ya? Nah, jadi jaa amrun, raaitu amron, marartu bi amrin. Nah, ini kebalikan dari kata Dawud ya. Dawud itu tulisannya wawunya cuma satu, tapi bacaannya wawunya ada dua. Wa ataina Dawuda zabura. Ya, Dawuda itu kan panjang matobi di situ kan. Berarti ada dua wawu sebenarnya. Ya, tapi di tulisan mushaf cuma satu wawu. Nah, jadi dikatakan oleh para para ulama bahwasanya dulu ada orang namanya Amr, ada orang namanya Daud. Ya, kemudian si Amr ini mencuri huruf wawu dari Daud. Ya, dicuri huruf wawu dari Daud. Ya, sehingga sekarang Amr yang ada wawunya, Daud nggak ada wawunya. Ya, itu cara mengingatnya ya. Ya, tentu ini cerita karangan saja untuk memudahkan kita mengingat yang mana yang ada wawunya. Begitu. Baik. Wa mata amrun muntaliqun? Kapan Amr itu muntaliqun? Muntaliqun itu sama dengan syakhisun tadi, artinya dhahaba, ya, pergi. Yantaliqu pergi atau berangkat bahasa kita ya. Bisa artinya berangkat juga. Wa kaifa Abdullahi sani'un? Ya, bagaimana Abdullahi sani'un? Ya, sani'un artinya berbuat. Ya. Bagaimana Abdullah itu berbuat? Nah, maksudnya ya, apa yang dia perbuat? Bagaimana dia berbuat? Gitu. Kemudian wa in Zaidun illa qaimun. Ya, tidaklah Zaid itu kecuali qaimun, berdiri. Ya. Di contoh Abdullah tadi yang mana yang marfu? Wa kaifa Abdullahi sani'un? Abdullahi, ya, patokannya kepada abdunya ya. Abdu mudhaf marfu dengan dhamma. Kemudian wa in Zaidun illa qaimun, mana isi marfu'nya di situ? Zaidun, ya. Huruf rafa'nya in, ya. In itu berarti tidak merubah harokat. Jadi jangan nanti in Zaidan atau in Zaidin, nggak bisa. Ya. Jadi setelah in itu ya tetap ya berharokat hukum asal yaitu dhamma. Walaula Zaidun ma kallamtuka, begitu juga kalimat selanjutnya. Ya, di situ mana isim marfu'nya? Zaidun juga. Ya. Ya, mana huruf rafa'nya? Mana huruf rafa'nya di kalimat itu? Walaula. Ya, walaula. Apa artinya walaula Zaidun ma kallamtuka? Kalau bukan karena Zaid, ya, tidak akan aku berbicara kepadamu. Kalau bukan karena ya Zaid, aku tidak akan mengajakmu bicara. Baik, itu dia isim-isim marfu ya. Makanya huruf-huruf tadi namanya huruf rafa. Ya, di contoh-contoh ini innama, kemudian aina, mata, kaifa, in, laula, ini semuanya dinamakan huruf rafa. Kenapa? Karena isim-isim yang datang setelahnya itu dihukumi marfu. Zaidun, ada akhuka, ada amrun, Abdullah, Zaidun, ya, semuanya dihukumi marfu di situ. Makanya huruf sebelumnya namanya huruf rafa. Baik.
Tapi ini dia pembahasan tentang huruf rafa, ya simpang saja. Adapun artinya masing-masing antum akan bisa tentukan nanti kalau sudah masuk ke dalam kalimat. Ya, kalau sekarang susah untuk menentukan semua artinya. Ya. Percuma juga antum mencari di kamus, ya artinya sekarang. Kenapa? Ya karena berubah-ubah artinya nanti. Ya, tergantung kepada konteksnya. Baik, ini dia pembahasannya. Ada pertanyaan? Silakan. Karena di baru ada juga lama itu. Kalau Arabnya dulu Pembahasan apa? yang harus Kaifama itu ada di huruf apa? Huruf sebelumnya ya. Bagaimana membedakannya? Bagaimana membedakan dia itu kapan dinamakan huruf rafa, kapan dinamakan huruf jazimah gitu ya. Ya, cara melihatnya adalah kalau setelahnya itu ada isim, maka dia huruf rafa. Ya, kalau setelahnya itu fiil, maka dia huruf jazimah. Ya, karena yang bisa jazam itu hanyalah fiil saja. Nah, jadi kalau kaifama yaqra, nah ini berarti dia jazimah. Tapi kalau kaifama Muhammadun, ini dia huruf rafa. Gitu ya. Jadi dilihat apa jenis kata setelahnya. Ya, apakah dia isim atau fiil. Masih bisa antum tambahkan di situ ya kaifama ditambah fiil sama dengan jazimah gitu. Kaifama ditambah isim sama dengan huruf rafa. Baik, kelas. Ulangi lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Allah taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.